Saudara-saudaraku, pemimpin seperti apakah yang dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu pemimpin yang menyesatkan, pemimpin yang penipu, pemimpin yang meninggalkan syariatnya. Rahmat Allah tersingkir dari pundaknya, dan setiap langkahnya mengumbar bau busuk, karena murka Allah telah menjadi pakaiannya. Silakan saudaraku. Lalu pemimpin seperti apakah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pemimpin yang baik ada di dalam Al-Quran. Surah Al-Anbiya ayat 73. Yang insya Allah artinya dapat menjawab pertanyaanmu, saudaraku. Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah, lagi maha penyayang, kami telah jadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberikan petunjuk dengan perintah. Dan kami telah wahyukan kepada mereka agar senantiasa mengerjakan kebajikan, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan hanya kepada Kamilah mereka menyembah. Iya, Siti Jenar. Sekarang waktunya tepat. Siti Jenar sedang beri ajaran. Ayo, kita bakar padepokannya. Baik, lebih baik kita serang tadi. Serang mereka! Ya! 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 Kamu serang lagi! Ya! Ya! Bangun! Serang lagi! Ya! Kabur! Ya, kabur! Surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau bersujud kepadanya? Jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau menyebut namanya? Hanya diperintahkan membakar padepokan Siti Jenar saja. Kalian tidak mampu melaksanakannya. Ampun Gusti Prabu, ilmu Syekh Siti Jenar sangat tinggi Gusti Prabu. Aku tidak peduli setinggi apapun ilmunya. Kalian tidak berguna. Pengawal, bawa mereka dan potong kakinya sampai lutut sebagai hukumannya. Baik Gusti Prabu.
Ampun Gusti Prabu, jangan Gusti Prabu. Jangan Gusti. Ampun hamba Gusti. Jangan Gusti. Ampun hamba Gusti Prabu. Ampun Prabu. Maaf Gusti Prabu. Sekarang sudah saatnya Gusti Prabu bertindak lebih keras dan lebih tegas terhadap Siti Jenar. Siti Jenar telah merendahkan wibawa Gusti Prabu sebagai pemangku Kesultanan Kerajaan Demak. Aku harus menyahkan Siti Jenar dari wilayah Demak. Apapun caranya. Kalau perlu, bunuh dia. Baik Gusti. Kami Tuan, itu harta kami satu-satunya Tuan. Sampean mau mati? Hah? Mau tak lepaskan kepala sampean dari tubuhmu? Hah? Ampun Tuan. Tuan, kasihani kami Tuan. Itu harta kami satu-satunya. Banyak ngomong. Ayo. Kakang Nogosumi, setelah desa itu diketahui, bisa melampau. Aku dengar di desa ujung wetan itu ada banyak orang-orang kaya. Kalau begitu, besok kita harus dapatkan lebih banyak daripada kita dapatkan hari ini. Anakku. Asik, Bapak pulang. Iya sayang. Wah, Pak, kambingnya satu buat saya ya Pak. Yang lainnya buat Bapak. Iya. Yang kecil juga Pak. Iya. Kambing ini semua buat kamu. Ya sudah, Bapak ke dalam dulu ya. Kamu main sama ini. Maisa, dengerin. Ini kambing ini harus dibawa ke kandangnya dulu. Jangan Kang Mas Gopil. Lebih baik kita bawa ke sungai. Dimandiin dulu. Kok dibawa ke sungai dimandiin? Ini kambing ini belum pada makan. Kalau nanti dibawa ke sungai, dimandiin, nanti masuk angin, bisa kentut-kentut. Nah, terus yang tidak enaknya kentut kambing, karo kentut kamu, bauan kentut kampung. Kamu sembarangan kalau bicara. Ya Mas, kandang yuk. Ayo. Gusti Prabu, Sebaiknya ada kabar bagus yang kau bawa untuk Kudanu. hamba baru saja berkeliling hingga keluar wilayah Demak. Hamba mendengar ada seseorang yang sakti mandraguna. Namanya Nogosukmo. Nogosukmo? Iya, Gusti Prabu. Cari orang itu dan bawa ke hadapanku. Baik, Gusti Prabu. Tundukkan kepalamu.
Tundukkan kepalamu sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangankan manusia, singa saja tunduk hormat jika aku lewat. Siapa kamu? Berani-beraninya tidak tunduk kepadaku. Siapa kamu saya harus hormat? Aku Sultan Trenggono, penguasa Kesultanan Demak Bintoro. Saya Siti Jenar. Jadi kau orangnya, Siti Jenar. Danu. Trenggono, kita tidak perlu berseteru. Siti Jenar! Siti Jenar! Kau tidak akan lolos dari pengawasanku! Pak, Mahesa kalau sudah besar ingin seperti Bapak. Sakti Mandraguna. Iya anakku, kamu pasti bisa. Tapi Mahesa nggak mau menjadi perampok seperti Bapak. Iya. Siapa sampean? Saya Danu, utusan Gusti Prabu Trenggono. Mau apa sampean ke sini? Gusti Prabu Trenggono ingin mengajakmu kerjasama, Nogosumo. Kerjasama? Gusti Prabu Trenggono akan menjelaskan semuanya setelah bertemu denganmu. Datanglah ke kerajaan Demak hari ini. Ya sudah, kami semua akan ke sana. Maaf, Nogosumo. Gusti Prabu Trenggono berpesan, cuman kamu saja yang boleh datang ke kerajaan Demak. Tidak bisa. Saya dan anak saya dan kedua pengawal saya harus ke sana bersama. Kalau tidak mau ya tidak usah. Baiklah, Nogosumo. Kedatanganmu ditunggu di kerajaan Demak. Saudara-saudaraku, manunggaling kawulo Gusti, yang artinya rakyat jelata kawulo adalah satu dengan Raden Priai atau Gusti, atau pemimpinnya. Kenapa begitu? Karena sesungguhnya pemimpin adalah yang mengabdi kepada masyarakat. Pemimpin adalah pelayan masyarakat. Jadi tidak ada pembatas antara rakyat jelata kawulo dengan Raden Priai Gusti atau pemimpinnya. Menyatu. Jadi ingat, bukan masyarakat yang mengabdi ke pemimpinnya. Apabila tugas melayani masyarakat itu tidak dilaksanakan oleh mereka yang menyandang pimpinan tersebut, apa yang harus kita lakukan? Tuntut dia. Tuntut dia atas amanah yang sudah diberikan, diterima, dan diwariskan. Sesungguhnya suara rakyat adalah suara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab pemimpin itu telah hianat terhadap amanahnya, munafik terhadap janjinya, lebih mengutamakan nafsu kekuatan
ketimbang kesejahteraan kawulo atau rakyat jelata. Syekh, bagaimana bila kita tidak mampu melakukan perlawanan terhadap pemimpin yang zalim itu? Serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percayalah, laknat Allah itu nyata. Azab Allah akan datang kepadanya. Jika dia berhasil meloloskan diri dari tuntutan kawulo, dia tidak akan bisa meloloskan diri dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Syekh, maaf. Apa dengan manunggaling kawulo Gusti ini kita tidak wajib menghormat pada pemimpin kita? Sesungguhnya antara rakyat kawulo dengan Raden Priai Gusti atau pemimpinnya sama derajatnya, sama tinggi pundaknya. Jadi rakyat tidak harus tunduk kepada pemimpinnya. Mereka menjadi satu kesatuan. Ibaratnya jiwa dan raga kita. Maaf Gusti Prabu. Manunggaling kawulo Gusti yang diterangkan dan disebutkan oleh Siti Jenar kelak akan menjadi senjata yang sangat mematikan untuk rakyat. Saya pun cukup terkejut saat pertama mendengar ini di dalam dakwahnya. Benar apa yang dikatakan Gawung Gusti Prabu. Terlebih lagi, rakyat sudah banyak sekali mendapat perlakuan keras dari Kesultanan Kerajaan Demak ini. Aku ini pemimpin mereka. Aku penguasa mereka. Dan aku berhak berbuat apapun atas kewenanganku. Ampun Gusti Prabu. Sekarang aku ingin mendengar dari kalian. Apa yang seharusnya diperbuat supaya Siti Jenar sadar seberapa besar kekuasaanku? Maaf Gusti Prabu. Perkenankan saya untuk mengutarakan satu cara untuk menjerumuskan Siti Jenar ke dalam jurang nista. Apa itu? Meracuni ajarannya. Manunggaling kawulo Gusti. Syekh Siti Jenar memiliki ketajaman dalam berpikir. Betapa tinggi ilmunya. Kalian dengar sendiri bukan? Manunggaling kawulo Gusti. Rakyat tidak harus tunduk kepada pemimpin yang berkuasa. Tapi bingung juga kalau nanti Raden Gusti Prabu Trenggono lewat. Kalau kita tidak menundukkan kepala, kita bisa dihukum. Kita memang tidak terbiasa, tapi kita harus mencobanya. Karena Syekh Siti Jenar mengajarkan, pemimpin adalah pelayan bagi rakyatnya. Jadi pemimpin dan rakyat adalah sejajar tingginya. Kalian semua nggak perlu takut. Iya, itu betul. Kita semua harus menyebarkan ajaran ini. Manunggaling kawulo Gusti ini kepada setiap umat muslim, umat Islam di tanah Demak ini. Insya Allah, dengan ajaran ini, keyakinan kita semakin bertambah. Amin. Betul Kanjeng Sunan Bonang. Pertemuan itu tidak terelakkan lagi. Karena Trenggono tidak mampu menjaga amarahnya, perseteruan itu terjadi. Sultan Trenggono menganggap Syekh Siti Jenar adalah musuh terbesarnya. Saya bisa lihat itu pada saat beliau mengundang saya ke istananya. Walau saya baru bertatapan langsung dengannya hari ini, tapi saya sudah lama tahu penindasannya terhadap rakyat. Sungguh Trenggono itu pemimpin yang tidak pantas dihormati. Kesombongan adalah jubahku.
kata Gusti Allah, apabila makhluk menggunakan jubahnya Gusti Allah, maka hidupnya akan gila hormat. Mungkin ini adalah ujian buat Sultan Trenggono. Sungguh niatku tidak lain hanyalah untuk bersedekah. Kesombongan dibalas dengan kesombongan. Bukankah bernilai sedekah? Syekh Siti Jenar yang dimuliakan Gusti Allah, hal terberat bagi para pentabligh, pensyiar, penyampai agama Islam adalah kita diuji dengan apa yang kita sampaikan, apa yang kita syiarkan, dan apa yang kita tabligh. Kanjeng Sunan Bonang yang dimuliakan Allah, Insya Allah, jika ada yang salah dengan ajaran Islam saya yang saya sampaikan ke mereka, tolonglah diingatkan. tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Sampaikanlah sesuai dengan makomnya. Murid-murid Syekh Siti Jenar adalah murid-murid yang baru mengenal agama Islam. Al-awwal. Sampaikan sesuai dengan makomnya. Jangan sampaikan sesuai dengan makom Syekh Siti Jenar. Yang ditakutkan nanti mereka jadi salah kaprah, salah memaknai, salah mengkaji. Saya paham, Kanjeng Sunan. Gusti Prabu, dialah Nogo Sukmo. Jadi kau rupanya orang yang bernama Nogo Sukmo. Ah, sudahlah. Tidak usah banyak bicara. Kerjasama seperti apa yang Tuhan inginkan. Baiklah. Begini Nogo Sukmo. Aku ingin kau membunuh Siti Jenar. Dan kau tak perlu khawatir. Ada imbalan berupa harta melimpah jika kau berhasil menjalankan perintahku dengan baik. Baik, saya akan kerjakan. Bagus. Dan sampai kau berhasil membunuh Siti Jenar, kau harus tinggal di kediamanku ini agar aku mudah mengawasimu. Itu tidak jadi masalah. Tapi bagaimana dengan imbalannya? Aku ingin sepertiga harta Sultan menjadi milikku. Baik. Aku terima kesepakatanmu. Dan perlu kalian ketahui, saat ini Siti Jenar tinggal di padepokannya sendiri. Padepokan Siti Jenar, Nogo Sukmo. Itu tidak jadi masalah. Besok saya akan ke sana dan bawa jasadnya kemari. Bagus kalau begitu. Dan sekarang kalian bisa beristirahat dulu. Biar pengawalku yang mengantar kalian. Pengawal! Antar mereka ke tempat peristirahatan.
Gusti Prabu akan memberikan sepertiga dari harta Gusti Prabu. Aku hanya berpura-pura setuju dengan kesepakatan Nogosuk. Kau pikir aku ini bodoh? Maaf Gusti Prabu, sebaiknya Gusti Prabu lebih berhati-hati. Soalnya yang kita hadapi adalah seseorang yang sakti mandraguna. Aku tidak peduli. Dan aku tidak takut dengan orang yang bernama Nogosukmo. Tahu dia orang sakti. Tapi aku lebih pintar. Maaf Gusti Prabu, saya dan Kang Mas Dan akan selalu setia di samping Gusti Prabu. Ada apa nih, Mas? Kenapa kamu terbangun? Saya mimpi buruk, Kang Mas. Mimpi apa nih, Mas? Saya mimpi kalau Kang Mas dimakan oleh seekor ular raksasa yang semua tubuhnya berkobar dengan api. Saya takut, Kang Mas. Nimas, janganlah kau percaya pada mimpi itu. Tidak usah kau risaukan. Tapi Kang Mas, kalau sampai tawakal kepada Allah. Karena hidup dan mati seseorang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kang Mas. Ada apa nih, Mas? Kenapa nih Mas menyusulku? Sebaiknya Kang Mas di rumah saja. Saya takut mimpi buruk saya semalam itu jadi kenyataan, Kang Mas. Sudahlah nih, Mas. Kang Mas sudah katakan kepada Nimas, janganlah terlalu percaya pada mimpi. Cukup doakan Kang Mas. Doakan bahwa Kang Mas selalu dalam lindungan Allah. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Lagi pula, Kang Mas hanya sebentar kepada pokan Syekh Siti Jenar. Kang Mas, tolong hindari semua perkelahian, terutama dengan pengawal-pengawal Sultan Trenggono. Lantas, apakah Kang Mas harus diam saja melihat kezaliman terjadi di depan mata? Tidak, Mas. Ingatlah ajaran Mawunggaling Kawulo Gusti. Dengan ajaran Syekh Siti Jenar ini, Kang Mas lebih merasa yakin dan berani untuk berjihad di jalan Allah. Tapi mengertilah Kang Mas, saya sayang karo Kang Mas. Alhamdulillah. Begitu juga sebaliknya. Kang Mas juga sayang karo Nimas. Assalamualaikum. Tunggu. Apakah kamu tahu di mana padepokan Syekh Siti Jenar berada? Iya, saya tahu. Mari, ikut dengan saya. Mari.
sentuh barang itu. Potong tangan. Renggono! Berani kamu motong tangan anak, akan kupotong batang lehermu. Sukmo, tenang. Aku hanya memperingatkanmu. Sudahlah. Maesa, Bapak pergi dulu. Saya ikut Bapak saja. Saya takut, Pak, sendirian di sini. Prabu Trenggono galak sekali. Maesa, anak. Sebagai seorang laki-laki, kamu pasti bisa menghadapi semua ini. Bapak yakin itu. Pak, Bapak kapan berhenti menjadi orang jahat? Saya sayang sekali sama Bapak. Saya ingin Bapak berhenti menjadi orang jahat. Anakku, Bapak juga sayang padamu. Maesa, izinkan Bapak pergi. Di sana. Tunggu, Kisah. Ada apa? Maaf jika boleh bertanya. Kalian berdua ini seorang muslim atau kapitayan? Ayo dengar. Asal kamu tahu, kami kapitayan. Lalu apa tujuan kalian untuk bertemu dengan Syekh Siti Jenar? Kalian berdua siapa? Kami berdua anak buahnya Nogosukmo. Nogosukmo? Ya, kami anak buah Nogosukmo. Diperintah oleh Trenggono untuk mencari dan membunuh Syekh Siti Jenar. Astagfirullah. Nimas. Perasaan saya tidak tenang, Kang Mas. Makanya saya mengikuti Kang Mas. Rupanya sampean yang telah membunuh orang kesetiaanku. Sekarang sampean tanggung kemarahanku. Siapa kamu? Aku Nogosukmo. Jadi kamu adalah orang yang ditugaskan Trenggono untuk membunuh Syekh Siti Jenar. Hadapi sendiri. Kang Mas, saya mohon jangan, Kang Mas. Pasti kekuatan dia sangat sakti sekali, Kang Mas. Tidak usah takut, Nimas. Ketakutanku hanya untuk Allah semata. Tapi Kang Mas, percayalah. Sekarang mikirlah.
Kang Mas. Kang Mas, Kang Mas. Dengarkan Kang Mas baik-baik. Janganlah kau mendendam kepada Nogosumo. Nogosumo hanyalah kawulo yang dimanfaatkan oleh Trenggono. Kang Mas mencintaimu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah. Apa benar? Ini padepokan Siti Jenar. Iya benar, Tuan. Di mana Siti Jenar? Di mana? Maaf Tuan, kami tidak tahu keberadaan Siti Jenar sekarang. Sebaiknya Tuan cari di tempat yang lain saja. Udah kau Sukma. Aku mencari Siti Jenar. Cepat katakan. Apakah saya, Siti Jenar, yang Kisanak cari? Ya. Oh, kamu namanya Siti Jenar. Aku Nogosukma. Terus Trenggono untuk Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ya. Mohon maaf, Kanjeng Sunan Bonang. Di luar Kanjeng saya Siti Jenar sedang beradu kesaktian dengan seorang yang berilmu tinggi. Benar Kanjeng Sunan Bonang. Astaghfirullahaladzim. Mari ya. Baik, Kanjeng. Cukup di sana. Mari kita bicara baik-baik. Saya bicara. Aku akan membawa mayat Trenggono sekarang juga.
Sukmo, putraku. Syekh Siti Jenar, hentikan. Astagfirullahaladzim. Maafkan saya, Kanjeng Sunan Bonang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maafkan saya, Kisanak. Iya. Dimas Syekh Siti Jenar, bagaimana hal ini bisa terjadi? Orang itu mengaku sebagai suruhan si Trenggono dan datang kemari untuk membunuh saya. Astagfirullahaladzim. Sunan Bonang, Syekh Siti Jenar, Kang Mas Satrio mati dibunuh oleh Naogo Sukmo. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Naogo Sukmo, sepertinya kau kembali dengan tangan hampa. Trenggono, saya sudah tidak mau lagi meneruskan perjanjian kita. Jadi kau tidak bisa mengalahkan Siti Jenar? Ternyata kesaktian tidak ada apa-apanya. Omong kosong semua. Pak, Bapak baik-baik saja? Baik-baik saja, nak. Dengar, Trenggono. Walaupun aku gagal membunuh Siti Jenar, tapi aku minta sepertiga hartamu tetap menjadi milikku. Tidak bisa begitu, Naogo Sukmo. Danu. Awal! Pak, Kang Mas Gopil dan Ulam gimana, Pak? Kamu tidak usah memikirkan mereka. Mereka berdua sudah mati. Bapak, awas! Kau tidak akan bertahan lama, Naogo Sukmo. Keris itu keris sakti. Orang yang kepala senjata pun pasti akan mati. Pergi dari sini. Ayo. Cepat. Pak, Bapak lebih baik ikut saya saja, Pak. Tidak. Naogo Sukmo bukan seorang pengecut. Pak. Kamu ini jagoan. Cepat pergi dari sini. Ya. Cepat pergi. Cepat pergi. Trenggono! Pateni gue! Kowal! Apa yang terjadi? Saya lihat Kang Mas Danu sudah tidak bernyawa. Danu telah dibunuh oleh Naga Sukmo.
Bagus. Bapak saya mati dibunuh Sultan Trenggono. Sultan Trenggono? Siapa namamu? Mahesa Sukmo. Saya anak dari Nogo Sukmo. Nogo Sukmo? Janganlah kau mendendam kepada Nogo Sukmo. Nogo Sukmo hanyalah Kawulo yang dimanfaatkan Trenggono. Mana anak kecil tuh? Kami bisa ke dalam. Ayo. Mana anak itu? Mungkin di sana. Ayo, kita ke sana. Ntar kita sampai ketemu. Ayo. Saya sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Sekarang kamu duduk di sini dulu. Telah menghancurkan kebahagiaan. Dan kau telah menghancurkan masa depanku. Dan aku akan balas dendam atas kematian suamiku di tangan Nogo Sukmo. Itu Al-Quran. Itu kitab suci ajaran agama Islam. Ajarkan saya untuk membaca buku ini. Ajaran Manunggaling Kawulo Gusti yang sesungguhnya adalah manusia menyatu dengan Zat yang Maha Tunggal, Maha Kuasa, yaitu Allah. Maka dari itu, kita sebagai umat muslim tidak harus tunduk pada perintah dan larangan Allah SWT. Itulah arti yang sesungguhnya Manunggaling Kawulo Gusti. Jadi, bukan seperti apa yang dikatakan oleh Siti Jenar, yaitu Kawulo harus tunduk pada para priai, pada Raden Gusti. Dan kalian tentu harus tahu, apa akibatnya apabila kita tidak taat padanya. Kita sama dengan musyrik, murtad. Kita tentu tidak sudi masuk neraka karena melawan Allah. Masya Allah. Apakah itu berarti bahwa ajaran Syekh Siti Jenar itu sesat? Ya, benar sekali. Manunggaling Kawulo Gusti adalah ajaran yang sesat. Kita sebagai umat muslim tentu tidak suka agama Islam dipermainkan sedemikian hina. Sabarnya, istighfar. Apa yang membuat kalian begitu marah kepada Syekh Siti Jenar? Siti Jenar telah memberikan ajaran sesat pada kami. Dia melarang kita untuk tunduk dan taat pada Allah. Sebab manusia dan Allah bercampur menyatu. Manunggaling Kawulo Gusti. Kanjeng Sunan Bonang harus segera bertindak tegas. Benar! Siti Jenar benar-benar sudah kafir.
menodai kemuliaan agama Islam. Sabar ya, sabar. Istighfar. Dimas Syekh Siti Jenar yang dimuliakan Gusti Allah. Kanjeng Sunan. Pergilah. Tidak. Saya harus bertahan di sini. Saya tidak bersalah. Saya difitnah. Saya akan berusaha meluruskan semua kesalahpahaman ini. Bukankah Dimas tahu? Pada saat manusia dikelilingi dengan angkara murka, dikelilingi dengan nafsu, maka ribuan setan akan bertengger di hatinya. Ribuan kalimat, ribuan kata-kata tidak akan bisa menenangkan mereka. Pergilah. Pada saat mereka sudah tenang nanti, baru kembali lagi. Saya Sunan Bonang percaya dan yakin kalau Syekh Siti Jenar berdiri di tempat yang benar. Kanjeng Sunan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biarkan dia pergi menuju ma'rifatullah. Biarkan dia pergi menjadi sufiullah. Biarkan dia pergi menjadi sang pencinta. Rupanya Siti Jenar terus menyebarkan ajarannya. Dia sama saja sudah mencoreng mukaku. Aku ingin orang yang lebih hebat, yang bisa membunuh Siti Jenar dan semua pengikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya baru mendapat kabar bahwa Haryata Langseng sudah berada di sekitar hutan dekat dusun kita. Maaf mengganggu, Syekh. Jika memang benar, semua manusia itu sama di mata Allah, kenapa kita harus saling berperang?
Sungguh itu niat yang baik darimu. Tapi sayang, kau belum mengenal Arya. Siapa nama? Namaku Diantoro. Allahu Akbar.